Realme Indonesia secara resmi meluncurkan dua smartphone mid-range terbarunya, yakni Realme 11 Pro 5G dan Realme 11 Pro Plus 5G pada 18 Juli 2023. Adapun keunggulan utama yang ditawarkan adalah dukungan kamera utama berkekuatan 200 megapiksel yang memiliki kemampuan 4 kali super zoom yang mumpuni di kelasnya. Tak cukup sampai di situ saja, ponsel anyar besutan Realme Indonesia ini pun juga dipersenjatai oleh layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz melengkung di kedua sisinya. Bahkan, layar tersebut juga rupanya sudah mendukung HDR10+. Perihal performa, Realme 11 Pro Plus 5G menghadirkan performa kompeten di kelasnya dengan dukungan chipset MediaTek Dimensity 7050 5G octa-core dipadukan dengan memori RAM sebesar 12 GB yang powerful dengan penyimpanan internal lapang berkapasitas 512 GB. Selain itu, smartphone mainstream ini juga didukung oleh teknologi pengisian cepat SuperVOOC 100W. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Realme 11 Pro Plus 5G, ada baiknya langsung saja simak ulasan berikut ini. Secara desain, smartphone ini tampil fresh dan menurut penulis masuk ke kategori flagship atau premium. Ini bisa dilihat dari material yang digunakan yaitu Lychee Vegan Leather dan memiliki dua pilihan warna yakni Sunrise Beige dan Oasis Green. Tak tanggung-tanggung, Realme bahkan bekerja sama dengan Matteo Menotto, mantan desainer grafis dan tekstil Gucci, sebuah rumah mode asal Italia yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Dari kolaborasi tersebut, tentu Realme ingin menghadirkan sebuah smartphone yang memiliki desain mewah untuk anak-anak muda di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penutup belakangnya dilapisi dengan premium Lychee Vegan Leather untuk sentuhan kulit yang tahan noda dan tahan lama. Adapun juga aksen jahitan 3D buatan tangan yang menunjukkan lebih banyak garis besar 3D dan efek realistis. Terlepas dari itu, sorotan utama desain keren Realme 11 Pro Plus 5G sebenarnya ada pada housing kameranya. Untuk housing kamera, desain yang dipakai lebih kekinian. Kini sang ponsel sudah menggunakan housing kamera berbentuk lingkaran. Lensa kamera dan lampu flash ditampung di dalamnya. Housing tersebut menghasilkan tonjolan. Dari informasi yang dihimpun, Realme 11 Pro Plus 5G dipersenjatai oleh layar melengkung di kedua sisinya atau curved display pada aspek rasio 20:9, bentang 6,7 inci dengan panel AMOLED yang mengusung resolusi Full HD Plus atau 1080x2412 piksel. Yang mampu menampilkan 1 miliar warna dengan kerapatan mencapai di angka 394 ppi dengan kecerahan 950 nits. Selain itu, layar tersebut juga mendukung touch sampling rate 360 Hz untuk performa layar sentuh yang responsif, hingga mendukung HDR10+. Layar smartphone ini memang sudah sangat bagus untuk menonton film, apalagi sertifikasi Wide Fidelity 1 sudah dikantongi. Dengan demikian, konten HD pada platform Netflix bisa diputar dengan resolusi tertinggi. Layar pada Realme 11 Pro Plus 5G tersebut juga telah mengusung refresh rate 120 Hz yang mampu menampilkan animasi lebih mulus, serta sudah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light dan TÜV Rheinland Flicker Free. Bahkan, layar melengkung dari sang ponsel juga diklaim cukup kuat dengan double reinforced glass 0,65 mm guna memberi proteksi lebih ke layar dari benturan. Performa dari Realme 11 Pro Plus 5G cukup kompeten berkat sokongan chipset MediaTek Dimensity 7050 5G, yang mengusung prosesor octa-core yang terdiri dari dual-core ARM Cortex A78 berkecepatan 2,6 GHz, dan Hexa-core ARM Cortex A55 berkecepatan 2 GHz, dipadukan dengan memori RAM berkapasitas 12 GB plus 12 GB RAM virtual, serta diperkuat oleh pengolah grafis mumpuni dari GPU Mali G68MC4. Smartphone kelas menengah besutan Realme Indonesia ini juga dibekali dengan penyimpanan internal berkapasitas 512 GB tanpa dukungan micro SD untuk melakukan ekspansi memori eksternal, namun sudah mendukung USB OTG.
Berdasarkan dari informasi yang dihimpun dari Nano Review, Realme 11 Pro Plus 5G dapat mencetak skor Antutu V9 di angka 551.416. Sementara itu, skor yang mampu diraih melalui Geekbench 5 adalah 839 di skenario single core dan 2222 di skenario multicore. Nah, untuk skor kemampuan GPU-nya mencapai di angka 2294 pada 3D Mark Wildlife. Sisi fotografi, smartphone mainstream Realme 11 Pro Plus 5G ini hadir dengan konfigurasi triple kamera di sisi belakangnya. Komposisinya adalah kamera utama berkekuatan 200 megapiksel dengan 6 elemen lensa 24 mm dengan sensor Samsung ISOCELL HP3 yang juga diperkuat oleh OIS, Dual Pixel Face Detection Autofocus, AI, dan LED Flash. Keunggulan kamera utama ponsel ini adalah sudah dilengkapi fitur 4x Super Zoom. Tidak seperti teknologi zoom digital tradisional yang didasarkan pada pemotongan gambar 1 kali menjadi 2 kali atau 4 kali, yang akan menghilangkan piksel hingga menurunkan kualitas gambar. Namun, Realme 11 Pro Plus 5G ini menggunakan teknologi in-sensor zoom yang menggunakan karakteristik piksel tinggi, guna mengganti mode sensor ketika melakukan zoom untuk mendapatkan jumlah piksel yang sama walaupun dengan segmen fokus berbeda. Lalu terdapat kamera kedua berkekuatan 8 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX355 yang berfungsi sebagai kamera ultrawide dengan field of view 112 derajat. Terakhir, terdapat kamera ketiga berkekuatan 2 megapiksel yang berfungsi sebagai dedicated makro. Menilik pada bagian depan, terdapat sebuah kamera depan atau selfie berkekuatan 32 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX615. Perihal perekaman video, kamera belakang dari Realme 11 Pro Plus 5G ini mampu merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera depan hanya mampu merekam pada resolusi 1080 pixel 30 fps saja. Realme 11 Pro Plus 5G diisi oleh baterai lithium polimer atau LiPo berkapasitas 5000 mAh. Kapasitas baterai tersebut memang sudah menjadi standar smartphone masa kini. Anda juga bisa menemukan di beragam smartphone, mulai dari kelas entry level hingga flagship. Namun, yang menjadikan satu smartphone dengan smartphone lainnya berbeda adalah daya tahan. Ini bisa ditentukan oleh beberapa hal, seperti irit konsumsi daya dari chipset yang digunakan dan manajemen daya ponsel. Dalam pengujian PC Mark Battery, Realme 11 Pro Plus 5G menghasilkan skor ketahanan 9 jam 21 menit yang cukup lumayan. Adapun smartphone 5G terbaru ini didukung oleh teknologi pengisian cepat SuperVOOC 100 Watt, yang mampu mengisi daya dari kosong hingga penuh dalam waktu 30 menit 57 detik. Mengingat Realme 11 Pro Plus 5G merupakan sebuah ponsel yang bersaing di kelas mid-range, sudah seharusnya ia dilengkapi konfigurasi dual stereo speaker, atau satu speaker di atas dan satu speaker di bawah bodi. Untungnya, smartphone kelas menengah ini telah menyediakannya. Bahkan, stereo speaker pada sang ponsel sudah mengantongi sertifikasi Dolby Atmos dan Hi-Res Audio guna memberikan pengalaman yang lebih imersif ketika menikmati konten multimedia. Realme 11 Pro Plus 5G sendiri sudah memiliki fitur lain yang cukup menarik yaitu soal kelengkapan sensornya. Benar saja, sang ponsel telah dibekali sensor fingerprint atau sidik jari yang disimpan di dalam layar. Hal ini tentu membuat penggunanya lebih mudah dan cepat pada saat ingin membuka ponsel dengan sidik jari. Smartphone mainstream ini pun juga dibekali oleh beberapa sensor yang memiliki fungsi cukup penting. Misalnya sensor giroskop untuk menentukan arah dengan hanya menggerakkan ponsel. Selain itu, sensor giroskop tersebut juga seringkali digunakan untuk bermain game seperti PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, terdapat sensor lain yang juga dimiliki oleh Realme 11 Pro Plus 5G ini adalah akselerometer, proximity, dan kompas.
Realme 11 Pro Plus 5G juga dilengkapi oleh fitur NFC 360 dengan tingkat akurasi 2 kali lipat. Melalui NFC dengan sweep 360 derajat, pengguna dapat tap posisi manapun di bagian atas ponsel dengan pengalaman NFC yang ditingkatkan. Fitur NFC juga memiliki banyak fungsi seperti mengecek saldo e-money dan lain sebagainya. Perlu diketahui juga bahwasannya Realme merupakan produsen yang cukup up-to-date dengan kehadiran sistem operasi baru. Hal ini dibuktikan oleh Realme 11 Pro Plus 5G lantaran sudah menggunakan Android 13 terbaru. Bahkan, ponsel anyar besutan Realme ini menjadi salah satu ponsel kelas menengah yang memperoleh sistem operasi Android 13. Android 13 dari Realme 11 Pro Plus 5G ini juga dilapisi dengan antarmuka Realme UI 4.0 yang terlihat cukup rapi dan bersih. Walaupun bloatware memang ada, namun pengguna masih bisa menghapusnya alias uninstall. Hasil foto dan video kamera depan dari Realme 11 Pro Plus 5G memang masih bisa dinikmati, setidaknya untuk diunggah ke media sosial. Hanya saja, perekaman dari kamera depan atau selfie sang ponsel kurang oke jika digunakan untuk keperluan konten. Benar saja, kamera depan dari Realme 11 Pro Plus 5G ini hanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel 30 fps saja. Padahal, kemampuan merekam di frame rate 60 fps sangat penting untuk mempermulus gerakan. Absennya jack audio 3,5 mm juga menjadi salah satu kekurangan dari Realme 11 Pro Plus 5G ini. Bukan berarti tidak bisa menggunakan headset ya. Hanya saja, Anda harus menggunakan earphone yang sudah mendukung TWS earphone Bluetooth, atau earphone yang menggunakan port USB Type-C. Kekurangan selanjutnya dari Realme 11 Pro Plus 5G ini adalah tidak mendukung slot micro SD untuk melakukan ekspansi memori eksternal hingga berkapasitas 1 TB. Kendati demikian, hal ini masih bisa ditoleransikan mengingat memori internal atau storage dari sang ponsel sudah sangat besar, yakni 512 GB. Harga smartphone Realme 11 Pro Plus 5G terbaru di Indonesia berdasarkan dari informasi yang dihimpun adalah Rp6,999 juta untuk varian RAM 12 GB dengan penyimpanan internal sebesar 512 GB. Flash sale perdana akan digelar pada 25 Juli 2023 mendatang mulai pukul 12 malam WIB, eksklusif di platform Shopee dan website resmi Realme Indonesia dengan harga khusus Rp6,899 juta. Bahkan, pembeli juga akan mendapatkan promo berupa bundling kuota 50 GB postpaid Indosat, Realme Care Plus, hingga Realme Buds T100. Support terus channel Gadget Millennium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat Mimin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.